Hai adik-adik, kembali lagi bersama kita di Eagle Kids Online Service. Hari ini kita mau berpesta. Yuk adik-adik di rumah ikut bersama-sama dengan kita ya. Benar sekali. Karena kita sekarang tidak bisa pergi kemana-mana, kita akan berpesta menggunakan baju dari negara-negara di dunia. Eits, tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa berpesta di ibadah online ini. Kami berdoa agar Tuhan Yesus memberkati kami, biar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, aku semangat sekali mau berpesta dengan kalian. Aku suka sekali berpesta karena makanannya enak-enak dan gamesnya juga seru. Benar, aku senang sekali bermain games. Ayo, kita mau bermain games bersama-sama. Yuk adik-adik, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau main game sama-sama. Kalian hari ini harus menebak kakak-kakak ini memakai baju dari negara mana ya. Nanti kakak-kakak akan menyanyi dan memberi petunjuk, lalu kalian menebak ya. Wah, seru sekali. Aku sudah tidak sabar. Jadi adik-adik siap? Ayo kita semua bangkit berdiri biar kita bisa menari dan bernyanyi bersama-sama. Konnichiwa, namaku Kak Yeni. Where are you from? Where are you from? Come tell me. Come tell me. It's famous with sushi, it's famous with green tea. Where is it? Where is it? Kayaknya aku tahu deh. Itu tetangga saya. Jepang kan? Betul sekali, sugoi. Oke, sekarang giliranku. Ni hao, namaku Kak Yonatan. Where are you from? Where are you from? Come tell me. Come tell me. It's famous with Great Wall. It's famous with panda. Where is it? Where is it? Aku tahu. It's China. Tuh ya, han hao. Annyeonghaseyo. Namaku Kak Valen. Where are you from? Where are you from? Come tell me. Come tell me. It's famous with kimchi. It's famous with K-pop. Where is it? Where is it? Aku tahu. It's Korea. Jalheso. Halo. Namaku Kak Mark. Aja. Where are you from? Where are you from? Come tell me. Come tell me. It's famous with dancing. It's famous with prata. Where is it? Where is it? Oh, aku tahu. Itu pasti India. Aja, benar sekali. Yeay! Good job adik-adik semuanya. Wah, seru banget gamesnya. Aku ingin menyanyi dan menari lebih lagi. Aja. Tenang Kak Mark, kan pestanya baru dimulai. Sekarang kita akan menyanyi dan menari lebih semangat lagi. Betul sekali. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Musik. Sekarang kita mau mendaki gunung bersama-sama, tapi harus dengan semangat dan sukacita ya. Are you ready? Let's go! Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Lompat yang tinggi, di bawah kau ada. Senyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus.
kita mau terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam dayung. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus di mana? Di kanan kau ada. Di kiri? Kiri kau ada. Lompat yang tinggi. Di bawah kau senyum yang paling lebar. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Di kanan sekali lagi. Di kanan kau ada. Di kiri? Di kiri. Lompat yang lebih tinggi untuk Tuhan Yesus. Di bawah kau ada. Senyumnya yang paling manis. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Karena siapa sahabat kita? Karena Engkau Yesus. Sebutkan sekali lagi sahabat kita yang paling baik. Yesusku. Tangannya seperti ini. Yeay. Jump, 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 jump. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, oh, oh. Siap lompat. Jump, 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 jump. Oh, oh, jump, 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 jump. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, oh, let's jump, 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 jump. Oh, oh, jump, 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 jump. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. He is King of Majesty. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya adik-adik, ikutin kakak semua. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are
not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my. Ready to jump? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Ready to jump? Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be King of majesty, King of majesty. I have one desire, just to be my Lord. Just to be with you, my. Ready to jump? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Kita jam yang tinggi ya buat Tuhan Yesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Shout hallelujah. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. China, Jepang, Korea, India, dan juga Indonesia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. wah aku suka sekali dengan lagu itu. Iya ya, aku juga senang sekali. Tapi, apakah benar ya bahwa Tuhan itu menyayangi semua orang, semua bangsa, dan semua negara seperti lagu yang kita tadi nyanyikan? betul dong. Tuhan itu sayang sama kita semua. Walaupun ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, ataupun yang kulitnya kuning seperti kita orang Asia. Dan apa betul Tuhan benar-benar mengasihi kita? Bukan hanya sekedar yang cantik, yang pintar, maupun yang cakep. Tuhan menyayangi kita semua sama rata. Tapi banyak anak-anak di luar sana yang gak tahu kalau Tuhan sayang sama mereka. Iya ya. Bagaimana caranya ya? Karena mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu menyayangi mereka untuk orang-orang yang di luar sana. Dan juga gimana ya caranya? Kan sekarang kita kan nggak bisa kemana-mana. Kita kan nggak bisa pergi. Tenang saja, ada satu cara yang bisa kita lakukan agar mereka semua tahu kalau Tuhan itu sayang sama semua orang. Betul, caranya dengan berdoa. Kita bisa mendoakan semua orang, siapa saja, walaupun mereka di Amerika, di Eropa, kita bisa mendoakan mereka semua. Let's pray for others. Yuk, sama-sama kita katakan. Let's pray for others. Aha, berarti sekarang aku tahu. Aku mau belajar untuk berdoa untuk orang lain. Tapi sekarang kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dulu yuk. Ayo.
I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Everybody say, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. This is all Let's enjoy the presence of God. There's only you and Him, and no one else. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. One more time with the hands up in the heaven. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up
hao. Hai adik-adik di rumah, senang sekali bertemu dengan kalian hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sapa Tuhan Yesus terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa. Ikuti kakak ya. Tutup mata kalian, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu untuk melakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kakak mau tanya, siapa tadi pagi yang bangun tidur langsung berdoa? Good. Kakak percaya kalian sudah berdoa semua. Tapi apakah saat kalian berdoa, kalian juga berdoa untuk orang lain? Atau kalian cuma berdoa untuk diri kalian sendiri? Mungkin kalian bertanya, loh kak, kenapa kok aku harus berdoa untuk orang lain? Kan mereka bisa berdoa sendiri. Coba kita mau ambil Alkitab kita hari ini. Kita mau buka di dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1. Sudah dibuka Alkitabnya adik-adik? Kakak bacakan ya. 1 Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, di dalam ayat Alkitab ini dikatakan kita berdoa untuk semua orang. Yuk kita katakan sama-sama. Let's pray for others. Ikuti kakak sekali lagi ya. Let's pray for others. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dia ada di dalam Alkitab Kisah Para Rasul. Kalian tahu siapakah tokohnya? Petrus? Bukan. Hari ini kita akan belajar tentang Paulus. Firman Tuhan diambil di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Paulus. Dahulu Paulus adalah orang yang jahat. Dia tidak suka dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Paulus berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, Paulus pun berubah menjadi orang yang berani dan mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Setiap kali Paulus pergi ke berbagai kota, dia dengan berani memberitakan Injil, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus memberitakan Injil, banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang membenci Paulus. Bahkan mereka berusaha untuk memasukkan Paulus ke dalam penjara. Paulus pun akhirnya masuk ke dalam penjara. Ia tidak bisa lagi pergi ke berbagai kota untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Gambar 5. Ketika Paulus di dalam penjara, dia tidak hanya berdiam saja. Yang dilakukan Paulus adalah tetap berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Semua doa-doa Paulus ditulis dalam bentuk surat. Surat-surat yang ditulis oleh Paulus dikirimkan kepada Timotius, Titus,
jemaat di Korintus, dan jemaat di Roma. Surat Paulus yang dikirimkan itu akhirnya menjadi kitab Roma, Korintus, Galatia, Filipi, Tesalonika, dan Filemon, seperti yang ada di Alkitab kita sekarang. Surat Paulus itu menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun Paulus di dalam penjara, tetapi Paulus tetap bisa berdoa untuk orang lain. Ternyata waktu Paulus di dalam penjara, Paulus tidak hanya berdiam diri saja, tetapi dia juga berdoa untuk orang lain. Bahkan dia menuliskannya di dalam surat-surat. Nah, adik-adik, ketika kita berdoa, kita jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kalian bisa bertanya, Kak, siapa sih yang harus aku doakan? Siapa sih yang bisa aku doakan? Nah, kakak kasih tips ya. Kita gunakan jari kita. Yang pertama, ini adalah ibu jari. Jari ini yang terdekat dengan tubuh kita. Artinya, kita berdoa untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti papa, mama, kakak, adik, sahabat kita. Kita bisa loh berdoa untuk papa, mama. Supaya papa mama kita diberkati, pekerjaan yang mereka lakukan bisa lancar dan berhasil. Yang kedua adalah jari telunjuk. Jari ini yang sering kita gunakan untuk menunjuk. Ini mengingatkan kita berdoa untuk orang-orang yang selalu memberi arahan kepada kita. Ayo, ada yang tahu? Kakak kasih tahu, ini adalah kita berdoa untuk guru kita. Baik guru di sekolah, guru di les. Kita juga bisa berdoa untuk dokter, hamba-hamba Tuhan, dan juga kakak-kakak Eagle Kid. Kita bisa berdoa supaya guru-guru di sekolah, kita berdoa untuk guru-guru di sekolah, supaya mereka tetap sehat, mereka bisa mengajar kita, diberi hikmat saat mengajar, apalagi melalui online. Mereka diberi kesabaran lebih lagi untuk mengajar kita. Yang ketiga, ini adalah jari yang paling tinggi di antara jari kita, mengingatkan kita kepada pemimpin. Contohnya, kepala sekolah, apalagi para pemerintah, presiden kita. Ayo, adik-adik tahu nggak siapa presiden kita? Good, Pak Jokowi. Kita juga bisa berdoa untuk presiden kita supaya presiden kita bisa memimpin negara kita dengan baik dan menjadikan negara kita lebih maju. Sekarang yang keempat, ini adalah jari manis. Jari manis ini adalah jari yang paling lemah di antara jari kita yang lainnya. Ini mengingatkan kita kalau kita berdoa untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang sakit. Saat ini kalian gak bisa kemana-mana, kalian cuma di rumah, kalian hanya di rumah. Kalian bisa berdoa untuk orang-orang yang di rumah sakit, yang sedang sakit corona. Kalian berdoa ke mereka supaya mereka cepat sembuh. Dan juga virus ini bisa hilang dari Indonesia. Yang kelima adalah jari kelingking. Jari kelingking adalah jari yang terkecil di antara jari kita. Ini kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa, kita boleh loh kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa minta kepandaian, Tuhan beri aku kepandaian supaya aku bisa belajar, bisa aku menyenangkan orang tua. Dengan kalian
Berdoa bukan berarti kalian tidak boleh berdoa untuk diri kalian sendiri. Kalian boleh. Ya, kita ulangi sama-sama ya. Siapa saja yang bisa kita doakan? Yang pertama, kalian sudah siap? Angkat tangan kalian yuk. Seperti ini, ikuti kakak. Nah, yang pertama adalah Ibu Jari. Kita berdoa untuk siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Seperti papa, mama, saudara kita. Yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk ini kita berdoa untuk orang-orang yang memberi kita arahan. Contohnya seperti guru, dokter, hamba Tuhan, dan juga kakak Eagle Kid. Yang ketiga adalah jari yang tertinggi. Jari yang tertinggi kita berdoa untuk pemimpin kita. Seperti tadi adik-adik katakan kita berdoa untuk presiden kita. Yang keempat adalah jari manis. Jari manis kita berdoa, ini adalah jari yang paling lemah. Kita berdoa untuk orang-orang yang lemah, yang sedang dalam kesulitan, yang sedang sakit. Dan yang terakhir adalah jari kelingking. Ini kita berdoa untuk diri kita sendiri. Adik-adik, saat kita berdoa untuk orang lain, Tuhan itu senang sekali. Wong kita berdoa saja Tuhan sudah senang, apalagi kalau kita berdoa untuk orang lain. Kita mau katakan sama-sama ya. Let's pray for others. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita katakan sama-sama. Let's pray for others. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau praktek ya seperti tadi yang kakak jelaskan. Ambil sikap doa, kita mau doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau Tuhan berdoa untuk orang lain. Kami mau berdoa Tuhan untuk papa mama, saudara saya Tuhan. Dan juga teman-teman dekat kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka, jagai mereka, lindungi mereka. Dan juga dan beri mereka kesehatan Tuhan. Jadi kita berdoa yang kedua, kita berdoa untuk para pemimpin. Tuhan, orang memberi yang kedua, kita berdoa untuk orang-orang yang memberi arahan kepada kita. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk guru-guru kami Tuhan, untuk dokter, untuk hamba-hamba Tuhan, dan juga kakak Eagle Kid Tuhan. Lindungi mereka, berikan mereka kesehatan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, itu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita akan berdoa yang ketiga untuk para pemimpin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin Tuhan. Seperti kepala sekolah, polisi, dan Presiden Tuhan. Jagai mereka Tuhan, berikan hikmat Tuhan saat mereka memimpin negara kami Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan boleh menjadikan negara Indonesia lebih baik lagi. Yang keempat, kita berdoa, Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang lemah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Kau sembuhkan mereka, terutama saat ini mereka yang sakit corona Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan mereka sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka sudah sembuh. Dan yang terakhir, adik-adik kita berdoa untuk adik-adik sendiri. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik, kami mau berdoa Tuhan supaya kami mau menjadi anak-anak yang lebih peduli Tuhan, yang lebih mau berdoa untuk orang lain. Kami enggak mau Tuhan menjadi anak-anak yang egois. Kami mau menyenangkan Kau Tuhan. Sekarang Kak Bipin mau berdoa untuk kalian. Angkat kedua tangan kalian, arahkan ke kamera, ke TV, ke layar kaca. Kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik di rumah Tuhan.
Biarlah saat mereka melakukan firman-Mu ini Tuhan, mereka berdoa untuk orang lain, mereka menjadi berkat banyak orang Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Hal-hal yang supernatural yang penuh kuasa-Mu Tuhan. Akan banyak orang-orang yang melihat Tuhan. Akan banyak terjadi kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan hati kepada adik-adik Tuhan untuk lebih lagi berdoa. Untuk lebih lagi senang Tuhan mendoakan orang-orang di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. It's activity time. Yuk kita mau sama-sama membuat bikin apa ya hari ini Kak Monik? Kak Monik sudah pakai baju apa ini? Siapa yang punya seperti ini di rumah? Iya, ini baju dari negara China ya. Tapi hari ini kita nggak mau membuat baju. Kak Monik nggak bisa bikin baju. Tapi kita akan sama-sama membuat apa ini? Ini namanya globe atau peta dunia. Kalian yang belum tahu, masih kecil apa itu Kak? Nanti kalau kalian sudah SD, sudah gede, nanti akan tahu apa itu peta dunia. Tapi kita sama-sama mau membuat peta dunia atau globe pada hari ini. Oke, kita mau siapkan dulu perlengkapannya ya. Yang pertama, kita siapkan kertas berwarna biru. Kalau kalian nggak punya kertas warna biru, boleh pakai kertas putih seperti biasa. Nanti tinggal diwarna. Lalu Kak Monik juga siapin origami warna merah atau kertas warna merah. Nggak punya pakai kertas putih. Ya. Berikutnya di sini Kak Monik juga siapin pensil warna. Lalu pensil, alat tulis ya, pensil, spidol, marker, apapun boleh dipakai. Lalu ada lem, ya. Lalu double tape. Double tape ini perlu kalau double tape ya. Jadi pastikan hari ini kalian ada double tape. Kenapa? Karena kita akan membuat ini nih, pop up. Ya, jadi di sini kalau pakai double tape lebih enak, lebih nempel, ya. Nah, nih Kak Monik siapin ini kalau dibilang ini apa board gitu ya. Ini infraboard, tapi kalau kalian nggak punya ini, it's okay. Bisa pakai kardus bekas gitu ya, yang bersih, dipastikan bersih, lalu nanti dipotong-potong. Nanti akan Kak Monik tunjukkan. Yang penting apa? Tebal kertasnya. Kalau pakai kertas karton duplex, it's okay. Misalnya sisanya kalian makan snack, lalu itu kan tebel ya, nanti dipakai juga bisa, ya. Atau kardus aqua, ya kardus aqua kalian juga bisa pakai, diambil sedikit. Nanti kita akan pakai ini untuk pop up-nya. Lalu di sini juga Kak Monik punya mangkok plastik, ya. Kalau kalian mau pakai mangkok plastik seperti ini juga boleh, atau mau pakai piring atau media yang lain, jangka, it's okay. Oke, apalagi ya, gunting. Oke. Lalu pertama kita siapin kertas berwarna biru dan apa ini? Mangkok plastiknya. Untuk apa sih? Bikin apa namanya? Lingkaran. Ya, mau pakai jangka juga boleh kalian. Lalu agak atas gini. Buat lingkaran. Mau lebih besar lagi pakai piring yang besar, it's okay ya. Tapi kalau pakai barangnya papa mama, jangan lupa hati-hati dan izin dulu ya. Lalu kita akan gunting. Kita gunting dulu ya lingkarannya. Ini lingkaran besar. Ini seperti bola dunia. Bukan seperti ya, memang bola dunia ya, gambar bola dunia atau globe. Nih, buat yang mungkin yang adik-adik yang kelas 3 sudah, Kak aku sudah pernah Kak diajarin. Ya berarti ini kita mau sama-sama buat lagi ya. Yang kelas 2, kelas 3 mungkin pernah tahu globe. Ya ini kita akan sama-sama membuat. Ya ini kalau sudah seperti ini kita siapin dulu ini hati
Ini nanti untuk menulis big message kita. Nah, seperti biasa Kak Monik kalau bikin gambar hati pakai cara ini. Supaya gampang. Ya, supaya sama sisi. Ya, dilipat sedikit kertasnya. Lalu kita gambar. Nih. Ya, segini cukup. Lalu kita potong. Nih. Kita akan potong-potong dulu aja ya. Kalau sudah selesai potong-potongnya, baru kita nanti akan menggambar dan mewarnai. Nanti Kak Monik nggak akan lanjutkan mewarna, nanti kalian akan mewarna sendiri ya. Jadi nanti Kak Monik akan kasih tahu warna apa, warna hijau. Ya, nih hati sudah sama sisi ya, disimpan dulu hatinya. Oke, lalu kita akan memotong ini nih, yang tadi Kak Monik bilang board, papan, atau kalian pakai duplex karton, oke. Nah kita potong kecil aja. Kira-kira 1 cm seperti ini. Ini Kak Monik pakai board untuk alas, biasanya untuk alas kue, alas apa itu juga bisa. Ini Kak Monik pakai alas kue ini, 1, 2, 3, 4. Oh, terlepas. Oke. Lalu siapin double tape, kita akan susun ya, boardnya kita akan susun supaya jadi lebih tinggi. Kalau kalian mau lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari yang Kak Monik contohkan, ya bisa digunting yang banyak ya. 1, 2, ini seperti ini. Dulu double tape. Kalau pakai board harus pakai double tape ya, kalau pakai lem biasa nggak akan mau nempel. Oke, jadi seperti ini dibuka, lalu tempel, disusun seperti ini ya, ditumpuk. Next, lagi tempel, 3, dibuka lagi. Oke ya, memang agak susah, tapi sabar. Nah, sudah kebuka, lalu kita tempel. Nah, seperti ini. Nah, yang bagian ini, yang bagian kosong kita beri double tape lagi. Ya. Kalau sudah disimpan dulu, kita akan mulai menggambar ya. Sama-sama kita akan menggambar negara-negara. Tadi di drama kalian sudah melihat kan? Ada kakak-kakak yang berbaju atau berlogat negara-negara tertentu, negara-negara tetangga kita. Apa aja yuk? Ya betul, yang seperti Kak Monik pakai, China. Lalu apa lagi? Sarangheo. Iya, Korea. Lalu arigato, Jepang. Ya, satu lagi kushi-kushihe, India. Iya, kalian tadi ada 4 negara kan? Kita akan sama-sama menggambar peta yang sederhana. Ya, memang petanya nggak seperti aslinya, namanya juga peta. Ya, jadi kita akan gambar negara-negara tersebut di peta kita. Oke, di globe kita. Ambil, kalau kalian nggak yakin bisa pakai pensil dulu. Ya, nanti kalau ada salah bisa dihapus. Oke, di sini Kak Monik akan lihat contohnya ya. Oke, supaya nggak salah. Kita akan gambar yang besar dulu di sini. Ya, kita akan membuat China dan India. Ya, seperti ini. Ya, Kak Monik juga melihat contohnya. Oke. Ya. Kalau nggak bisa, jangan nangis dibanting-banting. Ya, tapi minta
bantuan mama atau papa ya, atau Cece, Koko yang sudah bisa gambar, yang sudah lebih besar. Ini lebih kurang ya, enggak persis sama, tapi nggak apa-apa buat kita belajar aja ya. Lalu di sini, kamu dijelasin dulu ya. Yang ini China, bisa di sini China, tulis dulu ya China. China, C-A-I-N-A ya. Lalu India, di bawahnya Cina. Nah, tadi yang sudah kita gambar di samping kanan ini kecil, panjang, itu Jepang ya. Kita akan tuliskan Jepang. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh, Japan. Ya. Lalu ada kecil di sampingnya. Ini adalah Korea. Lalu Kak Monik akan gambar juga, tak lupa, negara kita tercinta, Indonesia. Ya, kita akan gambar peta kecil miniaturnya. Kita akan gambar di sini, agak bawah ya. Ini Sumatera, lalu Kalimantan, lalu Sulawesi, bentuknya seperti huruf K. Oke, lalu Pulau Jawa yang sekarang Kak Monik tinggalin di sini, Pulau Jawa. Di sini ada Bali. Lalu di sini ada Papua. Oke. Lalu di sini ada Australia. Tapi kita nggak perlu tulis ya, Australianya nggak perlu. Oke. Lalu di atas ini ada apa ini? Negara-negara lain. Kita mau gambar. Oke. Ya, sudah. Seperti ini. Ya. Lalu kita akan membuat hati ya, dengan cara yang tadi, tumpukan-tumpukan karton atau kertas yang sudah kalian buat. Kita buka double tipnya, tempel dulu. Kira-kira mau di mana terserah, mau di sini juga boleh. Kak Monik akan tempel di bagian sini yang kosong ya. Nah, sebelum kita menempelkan ini, apa namanya, hatinya, kita mau tuliskan dulu big message kita hari ini. Ya, tadi apa? Belajar tentang apa kalian semua? Ya, kalian tadi sudah berdoa untuk negara-negara yang sudah disebutkan tadi ya, 4 negara. So, kita juga mau berdoa untuk orang lain. Ya, nggak melulu tentang diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, negara kita sendiri, tapi kita mau belajar peduli sama orang lain. Kita mau berdoa juga untuk orang-orang yang ada di negara lain, di China, di India, dimanapun, di Australia, di Amerika, atau ya dimanapun mereka berada ya. Nah, kita mau tuliskan, kita mau punya hati untuk pray for others. Oke, kita mau tuliskan di sini pray for others. Ini Kak Monik di sini ya. P R A Y for others. Well done. Lalu pray for others. Ya. Lalu kita akan tempelkan ke peta kita. Oke. Hatinya di sini boleh, mau begini boleh, mau gini boleh. Ya, Kak Monik akan agak miringkan supaya kelihatan. Ini hatinya muncul, timbul ya. Oke, kalau sudah kita akan warna. Ya,
warnanya warna hijau ya. Nih, hijau. Kalian warna semua negara-negaranya, tapi Kak Monik akan contohkan satu aja. Kalian selesaikan sendiri di rumah. Oke? Ya. Nih, misalnya nih. India. Nih, Kak Monik mau warna ya. Kalian mau misalnya mau pakai cat air, it's okay. India. Warnanya pelan-pelan ya, nggak usah keburu-buru, it's okay. Nggak apa-apa. Nih. India. Siapa yang sudah pernah ke India? Belum Kak. Kalau lihat film India? Nggak pernah juga ya. Biasanya lihat apa? Oke. Nah, seperti ini ya contohnya. Ini hanya contoh. Nih. Seperti ini nanti kalian warnain semua. Yang ada ini bentuk-bentuknya ini. Lengkungan-lengkungan ini kalian bisa beri warna hijau. Oke. Ingat ya, kita mau berdoa untuk siapapun, tidak peduli dia dari negara mana, orang ini dari siapa, kita kenal atau tidak kenal. Karena apa? Kita mau punya hati untuk pray for others. Sekali lagi, pray for others. Sekali lagi yang paling kencang dengan hati yang bersemangat ya. Karena kita punya hati untuk pray for others. God bless you. Betul, sekarang aku tahu bahwa aku dapat berdoa untuk adik-adik di mana saja. Iya, dan apalagi di luar sana sekarang lagi ada banyak virus. Jadi kita sama-sama doakan ya, agar semua orang sehat dan dilindungi dari virus. Iya, bicara soal virus ya. Aku teringat nih, aku mau berdoa untuk teman-temanku yang berada di China. Aku mau berdoa untuk teman-teman di India. Kalau gitu aku mau berdoa untuk teman-temanku di Jepang. Aku mau berdoa buat teman-temanku di negara Korea. Aku yang pimpin ya. Oke. Tuhan Yesus, jagai teman-teman kami yang ada di negara Indonesia dan negara lain, supaya mereka tetap sehat dan tidak terkena virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik ingat terus ya untuk let's pray for others. Katakan sama-sama ya. Let's pray for others. Jadi guys, ayo kita nyanyi dan menari lagi yuk. Oke? Where are you from? Where are you from? Come tell me. Come tell me. It's famous with Batik. It's famous with Bali. Where is it? Where is it? Kira-kira adik-adik tahu nggak ya jawabannya apa? Pasti kalian semuanya tahu. Kita katakan jawabannya sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia! Betul sekali. Adik-adik terus berdoa untuk Indonesia ya. See you next week. Dadah.